Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mandi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mandy. Selamat pagi. Kian, selamat pagi. Halo semuanya. Saya adalah Menteri Sumber Daya Manusia, Ethan. Ini Andi. Nanti dia akan mengajak kalian berkeliling. Pertama-tama selamat bergabung di keluarga MG. Semoga kalian semua bisa lulus magang dengan lancar. Saya juga sangat menantikan kerja sama dengan kalian. Itu adalah Departemen Hubungan Masyarakat. Para wanita tercantik di perusahaan ada di departemen ini. Di sebelah sana itu Departemen Manajemen Investasi dan Departemen Evaluasi Proyek. Lantai 24 adalah Departemen Sumber Daya Manusia dan Departemen Pemasaran Internasional. Semua orang ingin ke Departemen SDM saat magang. Tapi setelah magang tidak ada yang mau ke sana. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lantai 35 adalah kantor presiden. Tapi untuk sementara kita tidak punya kesempatan ke sana. Ini adalah ruang pelatihan Departemen Keuangan. Di sana adalah kantin. Selama kamu punya kartu akses, kamu bisa makan di sini secara gratis. Presiden Lu. Presiden Lu. Presiden Lu, mereka adalah magang baru. Oke, kembali bekerja. Oke, mari kita lanjutkan. Kemarilah. Zaiwen, Makanan perusahaan kita. sebuah kesepakatan. Itu adalah pemimpin di industri ini. Halo. 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 Halo, nama saya Zhou Ming. Halo, nama saya Wu Qianqian. Saya kenal kamu. Kakak saya bekerja di Departemen SDM MG. Semoga beruntung. Terima kasih saudara. Jangan mengecewakan aku. Jangan khawatir saudara. Aku akan bekerja keras. Kamu kenal aku? Tentu saja. Hasil wawancaramu sangat bagus. Presiden Lu terkesan. Baiklah, itu di sini. Ini tempat kamu bekerja. Departemen Keuangan. Terima kasih. Ikut aku. Di sini. Presiden Lu. Peserta magang pergi ke departemen mereka. Kamu bisa melihat-lihat. Letakkan di sana. Ethan. Apakah ada seorang gadis bernama Yan Xiaen? Ya. Kali ini, peringkat kedua dalam wawancara magang. Nilai yang sangat baik. Dia pergi ke Departemen Keuangan. Sekarang pergi bekerja. Oke. Aku dari Kabupaten Fu dan kamu. Kamu dari Kabupaten Fu. Aku di pusat kota. Lanjutkan. Jadi secara pribadi aku suka proyek Songhui. Aku ingin laporan yang lebih detail. Tidak masalah. Oke, kembali bekerja. Halo. Kalian adalah peserta magang kan? Ya. Duduk. Duduk. Biar aku perkenalkan diri. Aku adalah Menteri Departemen Keuangan, Jason. Hari ini, kalian datang ke perusahaan untuk pertama kalinya. Setelah kalian tahu tentang bisnis perusahaan, kalian bisa pulang kerja. Kita tidak ada kerja? Jangan khawatir. Kamu akan sering lembur. Tapi sekarang, kamu bukan karyawan tetap. Jadi perusahaan tidak punya banyak kerjaan untukmu. Kerja keras. Jason. Ethan selalu mencari-cari kesalahanku. Dia mencari kesalahanku setiap hari. Ingin memecatku. Kamu pulang dulu. Kalau dia tidak menemukanmu, dia akan mengkritikmu lagi. Kalau dia sengaja mencari kesalahanku, tidak ada yang bisa menghentikannya. Baru saja dia bilang, buah di meja depan mahal harganya. Dia ingin aku mengontrol biayanya. Perusahaan sebesar ini. Apa dia pelit sekali? Ya sudah, kontrol saja biayanya. Bukan masalah besar. Mengontrol biaya buah itu mudah. Cukup beli buah yang murah. Siapa? Kamu? Aku tidak dengar apa yang kamu katakan tadi. Tidak ada. Meja depan adalah wajah perusahaan. Kami biasanya tidak melayani atasan langsung. Tapi itu terkait dengan citra perusahaan. Kamu pikir kita harus menggunakan apel busuk pisang untuk menghancurkan citra perusahaan? Cukup hubungi langsung daerah sumber. Beli langsung dari kebun. Itu akan menurunkan biaya. Mungkin kamu bisa menggunakan anggur. Letakkan di piring satu persatu. Terlihat banyak, tapi sebenarnya tidak. Boleh aku tanya sedikit?
Sekarang meja depan perusahaan menggunakan buah apa? Decopen Strawberry. Dan Pisang Raja Thailand. Apa masalahnya? Mewah. Tapi tidak ada yang tahan lama. Kalau kamu bisa beli manggis, kiwi Selandia Baru dan jeruk, itu akan lebih baik. Apakah biayanya akan lebih tinggi? Dan ketiganya tidak mudah dimakan. 3 buah ini sepertinya mahal, tapi bisa tahan lama. Kita bisa ganti seminggu sekali. Biayanya akan lebih rendah. Kurasa ini cukup high-end untuk perusahaan. Hanya sedikit saran. Ya benar. Gadis ini sangat pintar. Kembali. Mandy adalah adik kelas Jason. Dia mengatur dia untuk bergabung dengan perusahaan. Sekarang aku tahu bagaimana pengetahuan keuangan diterapkan dengan baik. Banyak belajar hari ini. Aku juga belajar banyak. Yan Xian sangat menarik. Aku akan membuat soal-soal untuk penilaian magang ini. Aku ingin melihat kejutan apa yang bisa dia berikan padaku. Jauhi mesin itu. Kamu harus berdiri di antara kami. Kalian berdua. Kami mendirikan perusahaan bersama. Setiap hari selalu bersama. Sekarang aku berdiri di antara kalian. Aku cukup menikmatinya. Oke? Oke. Asal kamu senang. Perusahaan kita punya si kecil itu. Tapi dia bukan tipe kamu. Kamu terlalu banyak berpikir. Hanya si kecil. Oke. Tapi aku lihat-lihat. Dia yang terbaik di antara para magang. Biar ku jelaskan. Sepertinya kamu jangan terlalu memperhatikannya. Ini hari pertamanya di perusahaan. Tapi cukup mengesankan. Dia sekarang terkenal di perusahaan. Sulit bagiku untuk tidak memperhatikannya. Di perusahaan besar seperti ini. Hubungan interpersonal lebih rumit. Jika kamu sebagai presiden terlalu memperhatikannya, itu hanya akan membawa masalah yang tidak perlu. Bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Belum lagi. Dia adalah gadis yang sangat menghargai diri sendiri. Kurasa dia tidak butuh perhatian ekstra darimu. Terlalu memperhatikannya. Kamu bahkan bilang dia orang biasa. Asal kamu ingat aja. Oke. Kamu harus menang dulu. Qiao Yu. Sembunyi dariku. Kamu sangat menyebalkan tahu. Aku kasih rencana kerjasamanya. Jangan lupa. Oke. Aku akan cek kalau kamu menang. Yakin. Aturan lama 10 km. Kamu yang minta sendiri. Kamu akan kalah. Aku ikut. Ayo. Anggur yang kamu pesan pasti mahal. Jauh lebih enak dari yang biasa. Tapi menurutku, semakin diminum semakin tidak enak. Aku tahu. Kamu masih sedih karena cinta Xian dan Shen Hou. Benar? Tapi sikap Xian ke Shen Hou sangat baik. Kalau tidak dia tidak akan ambil risiko besar untuk ujiannya. Apa yang kamu bilang? Apa yang aku bilang? Tidak. Aku cuma ngomong sembarangan. Santai. Minum. Jangan bilang ke orang lain.
tidak baik buat Xian. Siapa yang mau aku ceritain? Lupakan aja apa yang aku bilang. Oke. Berhenti kerja sebentar. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan. Mulai hari ini. Selain kerjaanmu sendiri, kamu ada latihan 2 kali seminggu. Ada PR setelah latihan. Nilai untuk tugas akhir adalah penilaian akhir magangmu. Aku yakin semua tahu. Juara pertama akan magang 3 bulan. Kesempatan di kantor pusat Amerika dengan Presiden Lu. Jadi semoga kalian bisa bekerja keras. Semoga sukses. Ini materi review untukmu. Coba lihat. Mau bertarung denganku? Seperti yang ku ketahui hanya setengah dari magang yang bisa menjadi karyawan tetap dan gajinya 2 kali lipat. Tapi kamu tahu aku akan menang. Dan aku akan magang di kantor pusat. Tidak begitu yakin. Kalau begitu mari bermain adil. Tugas rencana keuanganmu. Aku sudah melihatnya. Yan Xiaen melakukan pekerjaan yang bagus. Analisis yang baik. Dia mengerti intinya. Ini pujian. Wu Qian juga lumayan. Untuk kalian yang lain, apa pendapatmu tentang dirimu sendiri? Menurutku, kalian gagal. Aku sulit membayangkan bagaimana kalian bisa lolos wawancara dan sampai di sini. Laporan seperti ini, kalau perusahaan lain melihatnya, mereka akan berpikir kita tidak pantas menjadi pemimpin industri. Penilaian akhir akan dilakukan minggu depan. Kuharap aku tidak akan pernah melihat omong kosong ini lagi. Oke. Kian. Ada apa? Aku melihat nilai rencana keuanganmu di Departemen Manajemen Aset. Kamu mendapat nilai lebih tinggi daripada Xiaen. Tapi, aku tidak mengerti mengapa Jason hanya memuji Xiaen. Aku akan mengambil air dulu. Kamu belum melihatku selama sehari. Aku duduk di depanmu. Kamu masih fokus pada kertasmu. Kamu mendapat evaluasi tugas yang buruk. Tidak sangat bagus. Benar sekali, aku tahu itu. Hanya karena itu sangat bagus. Kamu mau kemana? Kita akan makan. Aku turun ke bawah untuk mencari beberapa data. Kita akan mengajukan rencana pembiayaan. Aku melihat kasus serupa di majalah keuangan. Aku akan menemukannya. Oke. Kamu lihat.
Tahu. Kakakku dapat berita eksklusif dari Hairer. Dia bilang Xian punya beberapa sumber daya. Tidak mungkin. Dia cukup mampu. Pikirkan. Dia tidak akan begitu mampu untuk membuat Jason terkesan begitu dia datang. Dan kian-kian meraih tempat pertama dalam wawancara. Aku yang pertama? Kakakku bilang itu dilarang untuk disebarkan. Semuanya simpan rahasianya. Ngomong-ngomong Kian-Kian, kamu dan Xian sekelas kan? Apakah dia bilang sesuatu padamu? Atau, kamu tahu cerita di balik layar? Katakan pada kami. Tidak, dia tidak bilang apa-apa. MG itu perusahaan besar. Tidak banyak cerita di balik layar. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu. Pasti ada cerita di balik layar. Seperti Mandy dan Jason. Ngomong-ngomong Kian-Kian, Xian tidak bilang yang sebenarnya padamu. Hai, Tunggu. Tunggu. Sampai jumpa di atas. mereka ngomong apa? Xian? Aku? Pergi. Aku sudah lihat rencanamu. Tidak masalah. Aku akan minta konsultan hukum buat kontrak minggu depan. Presiden Lu selalu mengesankan. Terima kasih atas pujiannya. Itu saja urusan bisnisnya. Bisa kita bicara soal urusan pribadi. Pribadi. Siwan. Aku sudah kenal kamu bertahun-tahun. Ini pertama kalinya kamu bicara soal urusan pribadi di acara resmi. Oke, aku dengar. Kapan kamu tetapkan jumlah magang yang akan ke AS? Tunggu rencananya selesai. Apa? Kamu mau bantu teman kecilmu? Tentu saja tidak. Aku kenal kamu. Bisnis ya bisnis. Dan aku tahu, proyekmu itu proyek kerjasama. Kamu perlu menilai karakter dan kemampuan. Kalau dia bisa pergi, berarti dia layak. Kalau dia tidak bisa pergi, berarti dia harus kerja keras. Kalau aku bantu diam-diam, itu tidak membantu sama sekali untuknya. Tapi bagaimanapun, saya sangat percaya pada rencananya. Tapi yang bernama Wu Qianqian bersikap sangat baik. Saya kira dia adalah pesaing kuatnya. Itu lebih baik. Persaingan membawa kemajuan. Tapi saya harap Anda bisa menjadi juri yang adil. Bisnis adalah bisnis. Proses yang transparan. Anda tahu, terkadang rumor akan menghancurkan seseorang. Jadi ini alasan Anda tidak membiarkan saya terlalu memperhatikannya. Terima kasih untuk kopinya. Jangan lupa kontraknya. Dah. Saya mengerti. Xian. Selamat. Selamat. Ayo, saya ada sesuatu untuk dikatakan. Baru saja saya mendapat pesan terbaru dari kantor pusat. Tahun ini para magang yang terpilih akan
mendapat kesempatan untuk tinggal di kantor pusat di AS. Itu luar biasa. Jadi kita tidak perlu khawatir akan dipecat. Di kantor pusat AS, gaji awalnya tidak kurang dari $100.000. Bekerja di pusat keuangan dunia di New York. Itu puncak kehidupan. Ya, Menteri, kenapa kita tidak memilikinya? Kami ingin pergi. Kenapa kami tidak punya kesempatan? Oke, bekerja keras. Akan ada kesempatan di masa depan. Bagaimanapun juga, kali ini beruntung kalian. Mari kita tunggu hasil penilaiannya. Semoga kalian beruntung. Terima kasih, Menteri. Oke. Ayo. Maaf aku terlambat. Kamu nggak terlambat kok. Aku yang datang lebih awal. Halo, ini menunya. Terima kasih. Aku nggak terlalu ngerti makanan barat. Kamu aja yang pesan. Oke, ada pantangan apa aja nih? Jangan yang mahal-mahal. Halo. Salmon 1. Salad 1. Steak sirloin 2. Medium well. Segitu aja, terima kasih. Oak, mau minuman nggak? Nggak usah. Oke. Terima kasih. Kamu lagi oke banget akhir-akhir ini. Sering senyum-senyum. Akhirnya kamu kelihatan kayak cewek seusia kamu. Tetap senyum ya. Dulu aku kayak gimana sih? Kamu kayak ditekan sesuatu. Kelihatan banget capeknya. Tapi sekarang kamu udah santai. Kayaknya aku beda banget ya sekarang. Kamu punya pacar yang baik. Aku orangnya egois banget. Tapi Shen Ho nggak. Dia tahu gimana cara berkomunikasi sama kamu dan suka berbagi. Setelah aku sama dia, aku jadi tahu gimana caranya bersenang-senang. Aku jadi suka kulineran, jalan-jalan juga. Seru dan bahagia banget bareng dia. Kamu nggak mau bahagia ya? Nggak. Terlalu bagus buat jadi kenyataan. Semua ini beneran kok. Dan kamu pantas mendapatkannya. Halo, mana yang duluan? Kita bareng-bareng aja. Oke. Silakan dinikmati. Terima kasih. Ayo. Selamat. Kamu dapat nilai bagus. Menurut praktik MG, kau akan magang 3 bulan di Amerika. Kantor pusat punya keputusan baru. Kita bisa tinggal di AS langsung. Berapa lama? Aku juga tidak tahu. Mungkin 3-5 tahun. Mungkin lebih lama. Dalam hal perkembangan karir, kamu harus pergi. Karena itu lompatan kualitatif. Tapi aku tidak berencana pergi. Karena Shen Ho? Tidak sepenuhnya. Kamu juga tahu keluargaku. Aku tidak bisa tinggal di AS selama itu. Aku harus memberikan kesempatan itu pada orang lain. Setuju tidak? Selama pilihanmu bisa membuatmu bahagia, aku setuju banget. Menurutku baik itu pekerjaan atau cinta, kita harus membuat diri kita lebih bahagia. Kalau demi pekerjaan, kita kehilangan kebahagiaan yang seharusnya, itu rugi. Tentu bagus untuk berjuang, tapi kalau bisa melepaskan, itu lebih mengagumkan. Yan Xiaen, kamu salah. Kamu bukan orang egois. Terima kasih. Megan, kita sudah ngobrol banyak. Kenyang. Perlu apa-apa lagi? Oke, aku yang bayar. Permisi bayar. Oke. Mas, totalnya 468 yuan. Ini. Butuh tumpangan? Tidak perlu. Xiao.
Dia di sini untuk menjemputmu. Aku tidak perlu memberimu tumpangan. Juga tidak perlu di masa depan. Menjemput pacar adalah tugasku. Dadah. Dadah, dadah. Ayo. Rambut. Biarkan aku melihat. Baik. Kalian dengar? Mereka sudah memutuskan siapa yang akan ke kantor pusat AS. Kepala departemen akan diberitahu hari ini. Pengumumannya besok. Jangan terlalu bersemangat. Pasti Yanxian dari departemen kalian. Bagaimana kamu tahu? Semua orang tahu pemimpin kalian mengincarnya. Tampaknya bukan rahasia bahwa dia punya latar belakang. Kami sudah mendengar desas-desus itu. Apakah dia benar-benar punya latar belakang? Menurutmu bagaimana? Kami merasa itu tidak adil untuk Yang Qian. Kalau bukan karena Yan Xian, dia pasti yang akan pergi ke AS. Kalau kalian punya waktu untuk bergosip, bagaimana kalau lebih banyak bekerja? Kesempatan ada untuk semua orang. Qian. Kita harus bicara. Ayo. Tidak ada rahasia di antara kita, kan? Kamu mau bertanya sesuatu padaku hari itu di lift. Tanyakan padaku. Katakan saja, oke? Mereka semua bilang kamu punya latar belakang di MG. Kamu dipilih untuk pergi ke Amerika selesai. Begitu katanya? Bagaimana denganmu? Aku rasa aku tidak benar-benar tahu siapa dirimu. Pertama-tama, aku tidak punya latar belakang apapun di MG. Kedua, meskipun aku dipilih, aku tidak akan pergi ke Amerika. Kamu tidak akan? Kalau hanya magang selama 3 bulan di AS, aku pasti tidak akan melewatkan kesempatan itu. Tapi ini kerja jangka panjang di sana. Tentu saja aku tidak bisa pergi. Untuk Shen Hohu? Agaknya. Bukan hanya untuknya. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Memang aku tidak tahu apakah aku harus mempercayaimu lagi. Karena bagaimanapun kamu yang memutuskan untuk sepenuhnya berpisah dengannya. Apa Qian? Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Kamu, Terlepas dari bagaimana kita berhubungan di sekolah, sekarang kita berada di tempat kerja, kita adalah rekan kerja. Yang berarti kita perlu bersaing satu sama lain untuk membuktikan diri kita. Bukan urusanku jika kamu memiliki latar belakang dan jika kamu pergi ke Amerika atau tidak. Dan bukan urusanmu bagaimana aku melihatmu dan apakah aku mempercayai apa kata orang. Tolong ingat itu. Pada akhirnya aku ingin berbicara denganmu tentang orang yang akan pergi ke AS. Aku sudah melihat laporan audit akhir yang kamu kirimkan tentang para magang. Dan kinerja mereka selama masa magang. Nilai mereka dalam kursus pelatihan. Dan penampilan mereka dalam wawancara. Tapi selain ketiga hal tersebut, rencana pendanaan mereka adalah yang paling penting. Berdasarkan hal-hal di atas, juara pertama jatuh kepada Mencari Tuan Jiang? Para kepala departemen sedang mengadakan rapat di ruang rapat kecil. Tidak tahu kapan selesainya. Mungkin mereka sedang mengumumkan magang yang akan dikirim ke kantor pusat AS. Aku pergi, sampai jumpa.
Halo, Halo? Xiao Xiao, kamu sudah pulang kerja? Aku akan menjemputmu. Aku punya kabar baik, aku ingin mentraktirmu makan malam. baiklah aku akan turun. Sampai jumpa. Tuan Jiang, Kian masih di sini? ada waktu sebentar? Aku ingin bertanya padamu tentang orang yang akan pergi ke kantor pusat AS. Masuk ke kantor. Apa yang salah? Kenapa wajahmu begitu? Tidak senang? Siapa yang membuli MU? Tidak ada. Lalu kenapa? Aku hanya mencari atasan untuk memberitahunya bahwa aku tidak akan ke AS tapi aku tidak menemuinya. Bukan masalah besar. Besok dia pasti ada di sana. Kamu terlalu stres. Sekarang hal yang paling penting bagimu adalah aku pacarmu. Aku punya kabar besar. Apa itu? Nanti aku akan memberitahumu di meja makan naik motor dulu. Saya sudah melihat laporan proyekmu. Luar biasa. Saya percaya kamu punya masa depan yang cerah. Maksudmu orang yang pergi ke Amerika sudah diputuskan dan itu bukan aku? Kamu sangat luar biasa. Dan juga pintar. Saya akan hemat kata-kata yang tidak perlu. Tapi saya tidak mengerti jika kamu merasa proyek saya bagus kenapa bukan saya? Kian. Tempat kerja tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kemampuan dan prestasi hanyalah pendukung bagi kamu. Barang siapa yang dekat dengan pohon yang baik dia akan mendapatkan naungan yang baik. Saya yakin kamu mungkin sudah tahu artinya. Jika kamu bisa membuat Tuan Lu memberikan perhatian khusus padamu juga. Saya yakin nilai tinggi dan kesempatan untuk pergi ke AS juga akan menjadi milikmu. Maksudmu? Tidak peduli seberapa bagus proyekku. Orang yang pergi ke Amerika sudah diputuskan sejak lama. Saya tidak mengatakannya. Pokoknya jangan sedih. Bekerja keraslah, kamu masih punya kesempatan di masa depan. Saya dengar MG ingin memilih seseorang untuk bekerja di kantor pusat AS. Tidak diragukan lagi itu kamu. Kian, meskipun kamu jadi kaya jangan lupakan satu sama lain. Tidak peduli seberapa kompeten dia, mustahil Jason mulai meliriknya saat dia masuk ke perusahaan. Kami merasa ini tidak adil untuk Kian. Kalau bukan karena Yan Xian dia pasti akan jadi orang yang pergi ke AS. Aku yang pertama? Apa dia memberitahumu sesuatu? Atau apakah dia tahu rahasia dalamnya? Saya tidak punya latar belakang apapun di MG. Jika kamu bisa membuat Tuan Lu memberikan perhatian khusus padamu juga. Saya yakin nilai tinggi dan kesempatan untuk pergi ke AS juga akan menjadi milikmu. Harus makan sesuatu yang enak hari ini untuk merayakan kabar baik yang luar biasa. Bahkan jika aku terpilih, aku tidak akan pergi ke Amerika. Xian Tuan Jiang pergi ke TC hari ini. Mau ambil cuti? Kian juga tidak datang. Iya, kami akan mengambil foto kelulusan sore ini, jadi saya ingin libur sehari. Baiklah, saya akan memberitahunya nanti setelah dia kembali. Baik. Bisakah kamu memintanya? Tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri. Baiklah. Terima kasih. Halo? Tuan Jiang, oke. Xian, saya sedang rapat di TC, hubungi saya nanti.
Kian-kian kita makan siang makanan Jepang di restoran bawah. Kita tidak akan ke restoran, kamu ikut? Tentu. Ayo pergi. Semua orang, aku ingin memberitahumu sebuah kabar baik. Magang yang akan pergi ke AS. Pak Jiang, saya punya pertanyaan. Duduklah, saya belum selesai. Soal magang yang akan pergi ke AS sudah diputuskan. Xian, saya percaya prestasi yang kamu capai sejak kedatanganmu terlihat jelas oleh semua orang. Jadi kamu adalah orang yang dipilih untuk magang di kantor pusat AS di departemen kita. Kamu Yan Xian. Berikan semangat. Selamat. Baik. Ingatlah untuk mentraktir semua orang makan dan berbagi keberuntunganmu. Benar Xian, apa yang kita dapatkan? Makanan Jepang di lantai bawah. Xian pilih waktunya. Makanan Jepang di lantai bawah saja. Ayo pergi, ayo pergi. Kamu tidak akan menjawabnya? Halo? Apa ini Yan Xian? Ya. Saya mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Makro, Jiao Meng. Profesor Wang Wanli adalah pembimbing saya. Halo? Ya. Bisakah kamu datang ke kantor Profesor Wang sekarang? Saya tidak di sekolah. Saya akan kembali. Baik. Sampai jumpa. Saya akan kembali ke sekolah kian-kian. Hai. Masuklah. Kamu tahu mengapa saya memintamu datang? Tulisan tangan di makalah Shen Hou dan milikmu persis sama. Periksa sendiri. Kamu tahu ada aturannya. Jika tertangkap mencontek langsung dikeluarkan. Yan Xian, saya melihat nilaimu di semua mata pelajaran. Semua sangat bagus, setiap nilai luar biasa. Dan kamu magang di salah satu perusahaan terbaik. Shen Hou bolos kelas dan melewatkan ujian. Saya sama sekali tidak terkejut dia melakukan hal seperti ini. Tapi kamu benar-benar tidak tahu cara menjaga dirimu sendiri. Pikirkanlah. Tulis surat pernyataan penyesalan. Buatlah dengan tulus dan lihat apakah kamu bisa dimaafkan. Apa yang harus aku tulis? Tulis apapun yang bisa kamu pikirkan. Seperti bagaimana Shen Hou memprovokasi dan mengancammu. Sehingga kamu membuat kesalahan bodoh yang besar. Kamu ingin aku menyalahkan dia? Apa hubungannya dengan menyalahkan orang lain? Kalau bukan karena dia, kenapa kamu berbuat curang? Kamu sudah dapat nilai bagus. Maaf,
Kan ayah pulanglah, ayah pergi, ayah. Pergi kembali, ayah. Ayah, Xiao Xiao. Ayah akan mengizinkanmu pergi ke sekolah yang kamu sukai. Dan melakukan apa yang kamu suka. Terus. Kamu belum makan selama beberapa hari. Nanti kamu akan pingsan. Xiaen, bicaralah dengan ibumu. Aku sudah masak ada di dapur. Buat dia makan sedikit. Apa Yan Xiaen tinggal di sini? Yan Xiaen? Surat penerimaanmu. terima kasih, sama-sama. Kamu di mana Xiao Xiao? Di asrama? Xiao Xiao?
Sekarang kamu mengerti? Belum terlambat untuk menyadarinya. Di mana surat pengakuanmu? Pak Wang. Saya tahu. Orang harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Mengikuti ujian untuk orang lain adalah masalah kita berdua. Jika mengurangi hukuman saya, berarti menyalahkan Shen Hou atas semua kesalahan. Maka itu tidak adil. Kamu tidak ke sini untuk menyerahkan surat pengakuan. Pak Wang, ijazah dan sertifikat kelulusan sangat penting bagi saya dan Shen Hou. Saya tidak bisa meminta Anda memaafkan kami. Saya hanya ingin tahu. Jika Shen Hou dan saya bisa menunda kelulusan kami selama 1 tahun, apakah itu boleh? Tidak ada aturan, tidak ada standar. Karena kamu telah melanggar aturan, kamu pantas mendapat hukuman. Sekarang kamu tidak perlu memberitahu saya apapun, dan saya telah memberikan kesempatan kepadamu. Tapi kamu tidak mengambilnya. Baiklah. Saya mengerti. Pak Wang. Ini informasi yang saya temukan untuk Anda. Saya tahu Anda telah melakukan penelitian tentang sistem moneter dan keuangan di daerah Yunnan selama periode Republik Tiongkok. Jadi saya menemukan informasi tentang koin Dian untuk Anda. Selamat tinggal, Pak. Tunggu. Yan Xiaen. Saya harap kamu tidak akan menyesali keputusan hari ini setelah 10 tahun. Terima kasih, Pak Wang. Xiaen, Ketua. Xiaen, apakah kamu sudah menemukan informasi tentang Zongda Securities? Ya, saya sudah menemukannya. Tolong berikan kepada saya. Kamu. Xiaen, mengapa kamu merobek informasi tentang Zongda Securities? Ya ampun, aku melakukan kesalahan. Aku salah mengambil kertas. Ya Tuhan. Xiaen. Informasi apa? Maaf Menteri, aku akan memberikan salinan lain. Maaf. Apakah kamu merasa baik? Tidak. Jika kamulah, beristirahatlah yang cukup. Jangan khawatir tentang informasinya. Kamu bisa memberikannya padaku nanti. Bisakah kamu melihatnya? Pikirannya sudah tidak di sini lagi. Halo. Aku sedang mengerjakan masalah itu. Kita harus menunggu sedikit lebih lama. Baiklah. Kamu tidak akan pergi bekerja siang ini kan? Maka aku akan segera ke sana untuk menjemputmu di lantai atas MG. Baiklah, sampai jumpa. Masuk ke mobil. Kemana kita akan pergi? Sebelum semuanya selesai, ini satu-satunya cara yang aku pikirkan untuk membuatmu bahagia. Kemana kita akan pergi? Masuk ke mobil dulu. Di mana ini? Kota Tua Mudu. Apakah kamu belum pernah ke sini sebelumnya? Sepertinya aku memilih tempat yang tepat. Ayo pergi.
Xiao Xiao. Aku mencintaimu. Bagaimana kabarmu? Aku di sini bersamamu. Di antara kalimat-kalimat ini, mana yang paling ingin kamu dengar? Aku di sini bersamamu. Jangan khawatir. Aku di sini bersamamu. Telepon. Biarkan aku menjawab telepon. Halo ibu. Benarkah? Itu hebat. Aku mengerti. Terima kasih bu. Apa yang terjadi? Xiao Xiao. Masalah kita sudah selesai. Bagaimana? Jangan tanya, sudah selesai kok. Kita hanya perlu menerima sedikit hukuman. Tapi, pada akhirnya kita bisa lulus dengan sukses. Jangan khawatir tentang ini. Sudah selesai semua. Shen Hou, keluargamu kerja apa? Ini. Nanti aku kasih tahu. Xiao Xiao, kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Enggak, Sudah selesai. Kenapa kamu nangis? Sudah selesai. aku tahu. Jangan nangis. Baiklah. Aku hanya senang. Xiao Xiao, jangan khawatir. Sudah selesai. Xiao Xiao. Ini pertama kalinya aku melihatmu menangis. Aku tidak akan membuatmu menangis lagi.
Yan Xiaen. Menteri minta kamu ke kantornya setelah kamu datang. Masuk. Menteri Jiang. Kemarin malam, semua eksekutif McG Capital Greater China terima email anonim. Isi emailnya, kamu pasti tahu. Mr. Lu langsung tanya soal ini. Perusahaan juga cepat tanggap. Kami langsung hubungi Profesor Wang dan konfirmasi isi email itu mungkin benar. Jadi sebelum tahu kebenarannya, kamu nggak perlu datang kerja. Gaji kamu akan kami bayar seperti biasa. Tunggu sampai tanggal gajian perusahaan. Kami akan transfer ke kartu kamu. Jadi sebelum itu, jangan tutup rekening kamu. Jelas? Ya. Menteri Jiang, terima kasih atas perhatiannya belakangan ini. Ada apa? Kamu resign? Yan Xiaen, tunggu sebentar. Menteri bilang, aku harus cek kotak kamu. Jaga-jaga kalau dokumen rahasia perusahaan bocor. Semua barang pribadi, tidak ada file apapun. Kalau kamu pikir matang waktu itu, kamu nggak akan dapat hasil seperti ini. Lebih baik andalkan kekuatan sendiri. Aku harap kamu berpikir sama saat wawancara. Tepat saat kamu diberi jawaban dari seniormu. Camel, omong kosong. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kenapa dia pergi seperti ini? Entah keberuntungan atau kemalangan itu, mengetuk sekali di pintu setiap orang. Kian, kamu mau apa? Sudah cukup lihatnya? Kamu yang kirim emailnya kan? Nada itu persis sama. Seperti yang biasa kamu pakai di esaimu. Ya terus kenapa? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Yan Xiaochen, kenapa kamu begitu sombong? Sepertinya semuanya salahmu ya? Kamu bilang padaku, kamu tidak akan bersama Shen Hou. Kamu bilang kalian berdua tidak akan kembali bersama. Tapi apa yang terjadi? Kamu bilang tidak akan pergi ke Amerika. Kamu bilang latar belakangmu biasa saja. Tapi apa hasilnya? Bagus. Aku tidak peduli. Apakah kamu bersama Shen Hou? Aku juga tidak peduli. Apakah kamu punya latar belakang kuat? Yang aku pedulikan adalah aku selalu menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Tapi kamu selalu membohongiku. Kenapa? Kenapa? Karena aku yang menang tempat pertama dalam rencana pembiayaan, bukan kamu. Kamu hanya bisa menang tempat kedua.
Kamu baik-baik saja? Ini hadiahnya. Ayahku bawa dari As. Ini untukmu. Apa ini? Buka dan lihat. Mahal ya. Kamu suka? Kamu kirim ini ke aku. Terima kasih. Sama-sama. Aku sangat suka budaya perusahaan S1MCH Pronunciation dan suasana kerjanya. Hanya perusahaan baik seperti ini yang bisa memberiku platform yang lebih besar dan objektif untuk membuktikan kemampuanku. Kamu tahu, aku sudah bekerja keras untuk S1MCH Pronunciation Capital sejak lama. Maka kita akan tunjukkan kemampuan kita dan bekerja keras bersama. Tentu saja. Bekerja keras bersama. Ayo. Ayo.